Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari saya untuk semuanya yang menonton atau menyimak video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Sugeng Hidayat. Saya dinas di pendidikan, Satuan Pendidikan SDN Tanjung Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Memahami mengenai kemerdekaan ya, dalam kurikulum merdeka ini, sebelumnya kita harus memflashback, melatar belakangi tokoh-tokoh pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Beliau salah satunya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, dan juga ada tokoh perempuan yaitu Ibu kita Kartini. Sebelumnya pendidikan ada keterbatasan. Tidak semua orang yang bisa sekolah atau menempuh pendidikan. Hanya beberapa dari putra-putri kita yang diberi izin dalam pendidikan, dalam bersekolah. Tetapi beliau-beliau luar biasa perjuangannya sehingga sampai saat ini kita menuaikan hasil bahwa tidak ada perbedaan baik ras, suku, budaya, gender, laki-laki, perempuan, semuanya bebas, merdeka, boleh sekolah. Itulah hak kita dalam bermasyarakat, bangsa dan negara. Dan kita juga meskipun merdeka, kita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban supaya kita tidak lepas dari norma-norma kehidupan, janji-janji leluhur kita yang telah diterapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, tersirat ataupun yang tersurat. Itulah makna dari kemerdekaan. Pendidikan wadah tempat kita untuk belajar, pengajaran bagi seorang guru. Kembali lagi bahwa memang betul sekali manusia itu memiliki karakter-karakter yang sangat berbeda sekali. Dengan maksud ada perbedaan yang di sini disebut berdiferensiasi, karakter unik. Mulai ada dalam kandungan ibu kita, ibu pertiwi kita di daerah masing-masing. Saat kita dilahirkan juga, di mana tabur rasa kertas kosong itu sesuatu yang bukan. Kita bukan kertas kosong. Kita sudah ada penanaman bakat dari awal, fitrah kita. Ya. Benang yang samar. Itulah tugas kita. Sesuai dengan filosofi pendidikan, prinsip dasar pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang nanti diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan dasar juga dalam pendidikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebudayaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Terus yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Untuk mencapai keselarasan dengan warga pendidikan ataupun insan pendidikan, perlunya kita adanya komunikasi. Janganlah takut menjadi seorang inovator, seorang yang mau melakukan sebuah perubahan dalam dunia pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ajak mereka semuanya untuk bersatu dengan memberikan pandangan-pandangan. Komunikasi yang baik
baik secara verbal maupun non verbal, baik yang substantif dan non substantif. Itu adalah sukses keberhasilan kita dalam menentukan sebuah visi, misi, tujuan pendidikan di kurikulum merdeka ini. Kemerdekaan itulah saat sudah ada keterbukaan, ya, penanaman cipta rasa, karsa, karya, pekerti, timbullah budi pekerti, empati dari semua warga sekolah, yang termasuk wali murid dan murid. Saat itu tertanam, murid yang bisa memimpin dirinya sendiri dalam belajar, mengelola dirinya sendiri dalam belajar, bisa membedakan yang positif, yang baik, ataupun yang negatif yang tidak perlu dilakukan. Murid itu akan bertindak dari hati nurani mereka. Tanpa kita sadari dan tanpa perintah kita, murid itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Di lembaga saya ambilkan contoh, yaitu yang sangat relevan dan sering terjadi, yaitu kebersihan. Saat saya datang ke sekolah, masuk ke kelas saya bersih sekali. Buku-buku tertata dengan rapi, sepatu-sepatu tertata di luar kelas. Padahal saya tidak memerintahkan. Dan saya tanya ke murid saya, adakah di sini yang menyuruh? Adakah bapak guru lain yang menyuruh anak-anak semuanya? Mereka menjawab, tidak Pak. Alhamdulillah bahagia sekali saat mendengar jawaban tersebut, bahwa mandiri, kreativitas, bernalar kritis, berkepemimpinan global, gotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang mulia, itu masuk semuanya. Satu hal lagi, yaitu saat siswa saya sering bertanya, guru menyampaikan, menjelaskan, memberikan sebuah konten atau isi dari materi, siswa bertanya, tidak langsung menerima apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang sudah dilihat oleh siswa tersebut. Mereka bertanya, Pak, kenapa ini seperti ini? Pak, kenapa ini? Pak, tadi saya di rumah belajar seperti ini, rumus matematikanya seperti ini. Nah, inilah nalar kritis positif yang timbul, dan kreativitas lagi muncul dengan mencari solusi-solusi. Timbullah pedagogi pada jiwana, bukan demagogi yang ada, tapi pedagogi. Memang ada tantangan, yaitu yang paling besar tantangan pada diri kita sendiri, diri murid kita, diri teman sejak kita, dan diri dari warga sekolah yang lain. Untuk kita timbulkan rasa kesadaran diri terlebih dahulu, juga teman-teman. Tapi untuk murid, karena murid adalah dasar masih posisi fondasi, memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, dan kita harus menguasai 5 kontrol, posisi kontrol kita sebagai guru atau peran sebagai guru. Penguasaan pasti ada pada diri murid, kesenangan itu pasti ada karena mereka diberi kemerdekaan. Kita guru saat memberikan materi pembelajaran, apa yang disukai murid, berdasarkan apa dari kemampuan murid. Jadi tidak ada kesamaan, harus materi ini harus selesai, tidak ada. Sesuaikan dengan tujuan, titik-titik, langkah-langkah di alur merdeka tersebut. Dalam modul ajar di kurikulum merdeka ada tahapan-tahapan, yang mana jika tahapan 1 ini belum terpenuhi atau belum bisa, kita ulang kembali. Jangan melangkah, jangan melompat. Merdeka belajar dari murid, juga merdeka mengajar. Guru diberikan kemerdekaan untuk membuat suatu karya inovasi, tidak ada pada satu referensi, pada buku paket saja. Sekarang informasi teknologi sangat-sangat sekali berkembang. Bisa melihat, mencari referensi yang lebih luas dari luar daerah kita. Tapi tolong sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Jangan dilupakan kodrat, norma-norma, adat istiadat yang ada di daerah kita, sehingga kita bisa memiliki martabat, derajat kebanggaan warga bermasyarakat Indonesia.
Itulah prinsip dari kemerdekaan. Karena kurikulum dinamis dan sifat dan manusia sosial emosional itu juga dinamis. Perubahan-perubahan terus terjadi. Dimohon kita sama-sama menyatukan, merubah mindset yang mana takut berubah atau tidak mau berubah atau malas berubah. Jadilah kita yang paling langka di antara teman-teman kita, yaitu inovator, kreator. Jangan jadi kita sebagai ekor. Jadilah kita salah satu dari inovator tersebut. Dan jadilah kita pengaruh influencer terhadap teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga bisa menjadi inovator, kreator, dan beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, menyesuaikan dengan tujuan pendidikan di kurikulum untuk murid dan murid yang merdeka, memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, cipta rasa, karsa, berkarya, bekerti, sehingga nanti murid kita bisa selamat bersaing di era globalisasi sepanjang hayat. Demikian dari saya sekilas pemahaman mengenai kemerdekaan dalam pendidikan. Tidak lupa pula ini saya sampaikan pada teman-teman semuanya, insan pendidikan, warga pendidikan di sekitar saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari saya, jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.